Renungan Harian Selasa 14 Juli 2020, Pekan Biasa ke-15. Kecaman Yesus terhadap orang yang tidak bertobat. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 1-9. Bacaan Injil dari Matius bab 11 ayat 20-24. Anton dan Yanti adalah sebuah keluarga yang dikatakan harmonis, taat, setia sebagai warga gereja, dan dermawan. Keluarga ini tergolong kaya dan sejahtera karena keduanya mendapat jabatan di perusahaan di mana mereka bekerja. Mereka memiliki 2 orang anak putra. Sejak kecil, kedua anak ini sudah dimanjakan, diberi hadiah yang mewah. Waktu mereka di SMP, sudah dibelikan sepeda motor dan mobil. Mereka masing-masing anak mulai sibuk dengan kegiatan kumpul-kumpul bersama teman-temannya. Banyak harta orang tua hanya digunakan untuk hidup berfoya-foya dan bukan untuk mempersiapkan masa depan mereka. Mereka tidak menghiraukan nasihat orang tua dan bahkan sering melawan orang tuanya. Yang bungsu terlibat dalam kelompok geng motor, sedangkan yang sulung terlibat dalam kasus narkoba. Tindakan mereka menyebabkan harus berurusan dengan pihak keamanan. Mereka salah memanfaatkan kebaikan dan perhatian kedua orang tuanya. Masa depan mereka suram. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menampilkan bagaimana Yesus mengutuk atau mengecam 3 kota, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. 3 kota ini dikecam oleh Yesus karena menutup diri dan menyambut dingin tawaran keselamatan yang disampaikan oleh Yesus. Mereka berkeras hati terhadap pewartaan sabda Yesus. Tawaran keselamatan hanya akan berarti bila ada pertobatan yang radikal, menurut pandangan Yesus. Atas ketertutupan hati mereka untuk menerima tawaran keselamatan ini, mereka diberi kutukan masing-masing oleh Yesus. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengutuk keras 3 kota ini selain beberapa alasan yang sudah saya sebutkan di atas? Jawabannya adalah karena di tempat-tempat itu Yesus memutuskan untuk tinggal, mewartakan sabda Allah, memilih para rasulnya, dan melakukan banyak mujizat. Disinilah Yesus pertama membuktikan dan menyalurkan kasih Allah kepada manusia. Berita Injil dan mujizat Tuhan tak menggugah mereka untuk bertobat dan berbalik dari kejahatan mereka. Mereka tetap mempertahankan pola hidup lama dan menutup mata untuk menerima tawaran keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Mereka tidak menghiraukan mujizat-mujizat besar yang dibuatnya. Akibatnya, mereka mendapat kutukan yang lebih berat dari kota-kota lain. Saudara-saudariku terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita juga harus waspada dengan kecaman-kecaman Yesus ini. Kita bukan menutup mata dan hati untuk mendengarkan sabda Allah dan menerima karya-karya besar yang diberikan Allah kepada kita. Ada banyak anugerah yang telah kita terima. Ada banyak kesempatan yang kita miliki untuk mengembangkan dan menyalurkan anugerah itu sebagai berkat bagi sesama. Tetapi kadang kita masih menutup mata dan hati untuk berbuat baik, untuk membantu mereka yang menderita,
untuk mewartakan dan memberikan kesaksian yang benar dan baik, adil, sesuai dengan perintah sabda Allah. Kita juga butuh pertobatan dan pembaharuan radikal untuk menjadi pengikut Kristus, anggota gereja Katolik yang baik, sehingga anugerah-anugerah itu tidak menjadi sia-sia bagi hidup kita, tetapi bermanfaat untuk hidup kita maupun untuk sesama kita.